Coba Anda bayangkan Anda lagi ada di tengah pertandingan catur yang risikonya luar biasa tinggi. Ya, di mana satu langkah salah aja, ekonomi dunia bisa lumpuh total. Bener banget. Nah, saat ini tuh Amerika Serikat dan Iran ibaratnya lagi minta turun minum. Jadi, misi kita hari ini adalah ngebedah tumpukan dokumen intelligence soal manuver spionase di baliknya. Betul. Dan ingat ya, karena banyak laporan yang penuh bias politik, tugas kita murni melihat taktik bayangan dan motif operasional dari gencatan senjata dadakan mereka di Pakistan ini. Setuju. Permainan caturnya belum selesai, para pemain cuma lagi ngatur ulang strategi di ruang ganti. Nah, mari kita mulai dari lokasinya. Kenapa Pakistan? Maksud saya, apakah ini kebetulan aja? Atau? Jelas bukan kebetulan. Dari kacamata intelijen, pakai Pakistan sebagai ruang ganti itu langkah taktis yang brilian banget. Oh iya, karena selama ini kan publik taunya Islamabad cuma sekedar mediator netral kan? Nah, itu narasi publiknya. Realitasnya, mereka main strategi multi-alignment. Jadi, Badan Intelijen Pakistan itu punya ikatan historis yang sangat dalam sama Washington buat urusan kontraterorisme. Tapi di sisi lain mereka juga harus jaga hubungan baik sama Iran ya, biar aman. Tepat. Mereka punya perbatasan sepanjang 900 km. Kalau salah langkah, perbatasan itu bisa meledak jadi zona perang baru. Jadi mereka secara harfiah pegang kunci kedua pintu yang lagi musuhan. Ini tuh kayak apa ya, kayak router wifi gitu nggak sih? Router Wi-Fi, analogi yang menarik. Iya, maksud saya mereka cuma nyambungin dua perangkat yang diam-diam saling retas, tapi tanpa ikut campur ngutak-natik data yang dikirim di dalamnya. Setuju. Fungsinya memang murni sebagai blind drop digital dan diplomatik. Jadi, lewat jalur rahasia inilah, AS ngirim proposal 15 poin mereka. Yang fokusnya buat neken Iran supaya narik mundur milisi proksinya kan? Bener. Dan sebagai balasannya, Iran ngirim proposal 10 poin yang nuntut pelonggaran sanksi perbankan dan ekonomi. Ini spionase tingkat tinggi loh, nggak ada tatap muka sama sekali. Nggak ada foto jabat tangan juga ya? Semua lewat perantara supaya dapat plausible deniability. Iya, penyangkalan yang masuk akal. Mereka butuh dinding penyangkal di depan publik. Masuk akal sih, tapi yang bikin saya bingung nih, AS kan biasanya males negosiasi kalau lagi terdesak. Kenapa mereka mau setuju sama jeda 2 minggu ini sekarang? Kira-kira gimana tebakan awal Anda? Kalau lihat polanya, asumsi logika saya langsung ke nuklir. AS pasti panik karena program pengayaan uranium Iran makin dekat ke level senjata. Nuklir kan selalu jadi kartu truf. Nah, program nuklir emang selalu jadi bayang-bayang panjang. Tapi senjata mematikan yang benar-benar nodong pelipis AS hari ini tuh bukan hulu ledak nuklir. Tunggu, jadi apa dong senjata utamanya? Selat Hormuz. Dalam kalkulasi intelijen militer, penutupan Selat Hormuz itu adalah weapon of mass disruption yang sesungguhnya. Oh wow, karena ngaruh ke rantai pasokan minyak global ya? Betul sekali, 1/5 konsumsi minyak global lewat celah sempit itu tiap hari. Kalau ranjau laut atau kapal cepat Iran nutup selat itu, rantai pasokan global bakal lumpuh dalam hitungan hari. Dan harga energi bakal meroket gila-gilaan. Oke, bedanya kelihatan banget sekarang. Nuklir itu ancaman eksistensial jangka panjang, tapi nutup Selat Hormuz itu kiamat ekonomi hari ini juga. Makanya AS butuh banget tactical freeze ini. Murni buat mademin potensi kebakaran ekonomi. Padahal di lapangan, pasukan kedua belah pihak tuh sebenarnya masih siaga penuh. Jari masih nempel di pelatuk ya. Tapi dengan tekanan ekonomi seberat itu, siapa sih yang sebenarnya ngawasin dari kegelapan? Maksudnya, pasti ada pemain bayangan dalam transaksi ini kan? Jelas ada. Di satu sisi, dokumen kita nunjukin China lagi operasi diam-diam sebagai broker. Masuk akal sih, mesin industri raksasa China kan butuh banget stabilitas harga minyak Timur Tengah. Tepat. Jadi, mereka manfaatin krisis ini buat nekan Iran supaya nggak nutup selat, sekaligus pelan-pelan posisikan diri mereka sebagai alternatif penjamin keamanan global. Licin banget, ngamanin pasokan energi sekaligus cetak poin geopolitik masif buat geser dominasi AS. Tapi bentar, kalau ada broker, pasti ada spoilernya dong. Dokumen kita nyebutin Israel kan? Iya, Israel jadi pengacau di sini. Dan mekanisme sabotasenya sangat logis sebenarnya. Operasi militer Israel yang terus jalan di Lebanon itu bikin reaksi berantai. Ah, saya paham arahnya. Kalau Lebanon makin terbakar karena serangan Israel, Hizbullah pasti bakal ngerespons keras kan? Benar banget. Dan ingat, Hizbullah ini proksi militer utamanya Iran. Reaksi ini otomatis bakal maksa Iran buat batalin jeda taktisnya.
Dan ujung-ujungnya nyeret pasukan AS kembali ke medan perang demi belain sekutunya. Kesepakatan di Pakistan ini ibarat bangun rumah kartu di atas meja yang lagi diguncang-guncang. Persis seperti itu. Sangat rapuh. Terus apa hubungannya semua operasi bayangan ini dengan Anda yang lagi dengerin? Ini tuh bukan sekedar pertikaian elit militer di belahan dunia lain loh. Iya, karena keputusan di ruang gelap geopolitik ini pada akhirnya selalu nemuin jalannya buat nguras dompet masyarakat luas. Bener banget, saat Selat Hormuz terancam dan diplomasi rahasia ini gagal, inflasi global langsung ngintai rekening bank Anda. Lonjakan harga minyak mentah itu bakal ngerek biaya logistik. Dan pastinya merembet langsung ke harga pangan dan biaya hidup Anda sehari-hari. Realita yang pahit tapi penting banget buat disadari. Jadi, sementara para pemain catur ini siap-siap buat ronde selanjutnya setelah turun minum, ada satu pertanyaan krusial buat Anda renungkan. Ya, coba perhatikan pergerakan intelijen ke depannya. Tepat. Kalau sinyal intelijen ke depan nunjukin bahwa Cina benar-benar masuk sebagai penjamin resmi, bukan cuma broker bayangan untuk kesepakatan ini, apakah kita perlahan sebenarnya lagi nyaksiin awal dari berakhirnya hegemoni mutlak AS di Timur Tengah?